Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kedua ya, untuk kelas 7 kita masih bahas bab 4. Harusnya di semester 1 ya ini, tapi karena kemarin belum selesai materinya, jadi kita lanjutkan sekarang gitu ya. Tentang persamaan linear satu variabel atau biasa kita singkat dengan PLSV dan pertidaksamaan linear satu variabel yaitu PTLSV. Sebelum kita ke PLSV dan PTLSV, maka saya akan jelaskan dulu tentang kalimat terbuka. Terus pernyataan benar salah gitu ya. Nah, untuk kalimat terbuka ini ada beberapa contoh kalimat. Nanti kita akan tentukan mana yang dia merupakan kalimat terbuka, mana yang dia merupakan pernyataan benar, pernyataan salah gitu. Agar kalian dapat membedakan. Jadi untuk kalimat berikut yang nomor 2, poin 2, 12 adalah kelipatan 3. Nah, itu adalah kalimat benar. Kenapa bisa kalimat benar? Kalian perhatikan kalimatnya. 12 adalah kelipatan 3. Benar gak? Benar ya. Kenapa? Karena kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12. Jadi 12 termasuk kelipatan 3. Langsung bisa kita temukan bahwa kalimat tersebut benar. Gitu. Itu namanya kalimat benar. Selanjutnya, poin ketiga. 2 ditambah 9 kurang dari sama dengan 7. Di situ kalimat salah. Kenapa? Ya kita lihat aja ya. 2 tambah 9, 11. 11 kurang dari sama dengan 7, benar atau salah? Salah ya, harusnya 11 itu lebih dari 7. Maka di situ yang poin ketiga disebutnya adalah kalimat salah. Nah, setelah itu kalimat pertama dan keempat sekarang. Kalimat pertama dan keempat disebut kalimat terbuka. Kenapa disebut kalimat terbuka? Ya, karena kita perhatikan dulu kalimatnya. Yang poin pertama, X adalah faktor dari 4. Benar nggak? Atau salah? Ya, nggak tahu ya. Kenapa? Karena di situ X masih berupa variabel. X adalah faktor dari 4. Nah, kita nggak tahu kebenarannya gitu ya. Kecuali kalau seperti yang nomor 2 tadi. 12 adalah kelipatan 3. Jelas ya kan? Nah, ini X. X kan bisa diisi dengan angka berapa saja ya kan? Maka di situ disebut kalimat terbuka karena belum tahu nih kita benar salahnya gitu. Nah, poin keempat, X plus 7 sama dengan 15. Benar atau salah? Nggak tahu juga ya. Nah, kecuali kalau X-nya kita ganti, misalnya saya mau X-nya itu 2. Berarti 2 tambah 9 sama dengan 15. Benar atau salah? Salah ya, karena 2 tambah 7 adalah 9, bukan 15. Nah, jadi kalau X-nya itu kita ganti, baru dia bisa kita tentukan kalimat benar atau salahnya. Tetapi kalau masih dalam bentuk seperti itu namanya adalah kalimat terbuka. Nah, jadi bisa kita simpulkan apa? Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memuat variabel sehingga belum diketahui nilai kebenarannya atau benar salahnya. Ya. Nah, disebutnya kalimat terbuka, gitu ya. Diingat-ingat kalimat yang memuat variabel, ya, sehingga belum diketahui nilai kebenarannya, benar atau salahnya. Disebut kalimat terbuka. Ya, jadi sudah paham apa itu kalimat terbuka. Nah, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, contoh. Tentukan kalimat berikut termasuk dalam kalimat terbuka, kalimat benar, atau kalimat salah. Nah, ini kalian coba ya. Nah, nanti silakan kalian coba. Dicoba dulu, baru lihat jawabannya di sini ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah X plus 6 sama dengan 25. Jelas ya, kalimat
terbuka. Kenapa? Karena di situ masih berupa variabel, belum bisa ditentukan benar salahnya. Terus yang kedua, P ditambah P sama dengan 24. Dia juga kalimat terbuka karena masih berupa variabel juga. Terus yang ketiga, 1 jam 3600 detik. Benar ya, karena 1 jam memang 3600 detik. 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 detik, berarti 60 kali 60 3600. Nomor 4, hasil kali 6 dan 7 adalah 30. Nah, udah jelas nih, kalimat salah. Kenapa? Karena 6 kali 7 adalah 42. Ya, selanjutnya kita ke persamaan linear satu variabel atau PLSV. Ya, apa yang disebut PLSV atau persamaan linear satu variabel itu ya? Pengertiannya dulu. Ya, kita tinjau dari kepanjangannya. Persamaan, namanya persamaan. Jadi dia berkaitan dengan sama dengan. Sama, ya kan? Jadi nanti dia berkaitan dengan tanda sama dengan. Setelah itu linear. Apa yang dimaksud linear? Linear itu maksudnya adalah variabelnya dia hanya memiliki pangkatnya 1. Jadi misalnya X, Y, Z gitu ya. Jadi bukan X kuadrat, Y kuadrat, atau Z pangkat 3. Nah, itu bukan linear. Ya, jadi linear itu yang variabelnya memiliki pangkat 1. Ya. Selanjutnya, satu variabel. Pangkat 1 dengan satu variabel berbeda ya. Kalau satu variabel itu maksudnya dalam satu persamaan tersebut hanya ada satu variabel. Misalnya hanya X saja variabelnya. Ya. Terus atau Y saja. Bukan ada X, ada Y, ada Z. Nah, itu bukan satu variabel namanya, gitu ya. Nah, jadi hanya memiliki satu variabel. Nah, itu yang disebut persamaan linear satu variabel. Nah, selanjutnya mengidentifikasi PLSV. Jadi, mana yang termasuk PLSV, mana yang bukan. Ya. Soalnya adalah manakah dari kalimat terbuka berikut yang termasuk PLSV. Yang pertama. Oke, kita tulis dulu soalnya. Ya. Nomor 1, X ditambah 8 sama dengan 15. Dia termasuk PLSV bukan? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena di situ sudah ya, sesuai ya. Di situ ada tanda sama dengan, di situ X-nya pangkatnya 1, terus variabelnya juga hanya X saja, tidak ada variabel yang lain, maka dia termasuk PLSV. Yang kedua, dia juga PLSV. Kenapa? Karena di situ dia sama dengan ya. Terus di sini variabelnya ada Y saja, tidak ada variabel yang lain, dan lagi Y-nya hanya pangkat 1. Ya, jadi dia PLSV. Yang ketiga, bukan. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Ya, padahal di sini dia sudah sama dengan ya. Dia sudah sama dengan, sudah memenuhi syarat, variabelnya juga pangkatnya 1. Yang bikin dia bukan PLSV adalah ada dua variabel, yaitu X dan Y. Padahal harusnya hanya ada satu variabel. Ya, jadi yang membuat dia bukan PLSV adalah memiliki dua variabel, yaitu X dan Y. Nah, selanjutnya 5Y kurang dari 10. Kenapa dia bukan? Karena di situ kurang dari tandanya, bukan sama dengan. Ya. Jadi dia bukan PLSV. Dia nanti disebutnya adalah pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV, gitu ya. Nah, walaupun di situ variabelnya sudah sesuai, Y-nya pangkat 1, terus dia juga hanya ada satu variabel, gitu ya. Yang bikin dia tidak PLSV adalah karena tandanya kurang dari.
Nomor 5. Dia PLSV. Nah, pasti nih yang terkecoh pasti bilangnya bukan. Kenapa? Karena di situ ada 2 variabel ya. 3M dan 5M. Padahal enggak ya, variabelnya hanya 1. Ya, walaupun di situ ditulisnya di 2 tempat, tapi variabelnya sama, yaitu M. Jadi dia tetap PLSV. Sudah memenuhi syarat. Variabelnya hanya M saja, terus pangkatnya variabel juga cuma 1, terus di sini juga sama dengan. Jadi dia PLSV. Nah, yang terakhir, nomor 6 bukan. Kenapa? Sudah jelas ya. Di sini X-nya dia pangkat 2, bukan pangkat 1. 2X kuadrat, maka dia bukan PLSV. Oke. Nah, sekarang kita ke penyelesaian PLSV. Bagaimana kita caranya menyelesaikan persamaan linear satu variabel? Nah, untuk yang bentuk pertama ini, konsepnya yang perlu kalian pegang dulu, yaitu tambahkan atau kurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ya, itu kata kuncinya. Ya, contoh yang pertama, kita punya 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ini masih belum ke persamaan linear satu variabel ya, ini masih angka biasa. Jadi maksudnya 3 tambah 4 sama dengan 7. Benar ya? Benar. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau menambahkan atau mengurangkan dengan angka lain di sisi sebelah kiri, atau di situ nyebutnya ruas ya. Maksudnya ruas itu sisi. Jadi ruas kiri itu berarti di kirinya sama dengan, ruas kanan itu berarti di kanannya sama dengan, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya 3 plus 4 sama dengan 7, nah sisi sebelah kiri 3 tambah 4, saya mau tambahkan dengan angka 2, maka harus adil. Sisi sebelah kanannya juga harus ditambahkan dengan angka 2. Jadi biar dia tidak merubah nilai gitu. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 9 sama dengan 9. Nah, tadi bermula dari kalimat benar. Nah, diakhiri dengan kalimat benar juga ya. Karena kita memperlakukan adil kedua ruasnya. Seperti itu. Nah, contoh kedua. Kalau tadi kita menjumlahkan. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau mengurangkan dengan suatu angka. Oke, kita hapus dulu ya. Nah, contoh kedua, 5 ditambah 6 sama dengan 11. Kalimatnya benar ya. Setelah itu saya mau mengurangkan sisi sebelah kiri. 5 tambah 6 saya mau kurangi dengan 3. Maka kanannya juga harus dikurang 3. Hasilnya 8 sama dengan 8. Dia adalah kalimat benar juga gitu ya. Nah, baru nih sekarang kita masuk ke, itu tadi masih bentuk pertama ya, menjumlahkan atau mengurangkan dengan bilangan yang sama. Nah, konsep tersebut kita gunakan untuk ke PLSV. Contoh pertama, kita punya X plus 6 sama dengan 10. Jadi konsepnya PLSV, penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah intinya kita mencari nilai variabelnya. Kalau di situ variabelnya X, berarti kita nyari nilai X-nya. Caranya gimana? Posisi X-nya di sini dia harus sendirian. Maka selain X kita buang angkanya. Nah, cara membuangnya gimana? Nggak boleh langsung asal dihapus aja gitu ya. Asal ya udah deh plus 6-nya kita buang aja, nggak boleh ya. Maka harus kita ditambah, kurang, kali, atau bagi seperti itu. Nah, di sini kita punya plus 6. Maka biar plus 6 itu bisa hilang harus kita kurang dengan 6 gitu ya. Atau kebalikan dari plus 6 tuh berapa sih gitu ya. Kebalikan dari plus 6 adalah min 6. Jadi X plus 6 di sini, sisi sebelah kiri, kita kurangkan dengan 6.
Nah, kalau sebelah kiri kita kurangkan dengan 6, sebelah kanan kita harus kurangkan juga dengan 6. Jadi 6-nya sebelah kiri habis, tinggal X saja. Nah, ini sesuai sama yang kita mau ya. Berarti X-nya sama dengan tinggal 10 dikurang 6 sama dengan 4. Sudah, hasil akhirnya X sama dengan 4. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua, coba. Contoh yang kedua, kita punya X dikurang 7 sama dengan min 12, sama. Nah, di situ min 7, berarti biar min 7-nya hilang, kita harus tambahkan dengan plus 7. Ya, pokoknya kebalikannya gitu aja ya. Min 7 berarti plus 7. Nah, plus 7. Maka min 12 juga harus kita tambah dengan 7. Nah, min 7 plus 7 hilang atau habis sebelah kiri, maka X-nya ketemu, sebelah kanannya min 12 plus 7 sama dengan min 5. Jadi X-nya ketemu min 5. Oke, contoh selanjutnya. Nggak apa-apa ya, banyak contoh biar kalian paham. Yang ketiga, kita punya X plus 3 sama dengan 9 plus 3. Maka kita harus tambahkan dengan lawannya, min 3. Jadi X plus 3 min 3. Kanan berarti juga harus 9 min 3. 3-nya habis sebelah kiri, jadi X-nya ketemu 6. Oke, seperti itu ya. Nah, latihan soalnya nanti kalian coba latihan 4 halaman 169 nomor 14 sampai 16 buku paket Erlangga. Seperti biasa kerjakan di buku latihan. Ya, ini ya soalnya ya. Nanti kalian selesaikan, cari nilai X-nya. Nah, sekarang bentuk yang kedua. Kalau tadi konsepnya masih ingat ya, menjumlahkan atau mengurangkan. Kalau konsep yang kedua ini, dia mengalikan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Masih sama ya, angkanya harus sama, harus ada. Tapi di sini dia bukan tambah atau kurang, tapi kali dan bagi. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya saya punya 3 kali 7 sama dengan 21. Kalimatnya benar ya. Kita coba di angka biasa dulu, masih belum masuk PLSV ya. Nah, jadi 3 kali 7 ini, kalau misalnya saya mau mengalihkan dengan 2, maka sisi sebelah kanan juga harus dikali dengan 2. Nah, ketemu 42 sama dengan 42, kalimat benar. Ya. Begitupun kalau dibagi. Ya. Kalau misalnya dibagi gimana? Sama aja ya, harus kiri kanannya harus adil ya, harus dikali atau dibagi dengan angka yang sama gitu. Diperlakukannya harus adil. Nah, contoh yang kedua, kita punya 5 kali 6 sama dengan 30. Kalimat benar ya. Nah, 5 kali 6 saya mau bagi dengan 3. Maka 30 juga harus dibagi dengan 3. Jadi kita punya 5 kali 6, 30 bagi 3, 10. 30 bagi 3, 10. Jadi sama-sama kalimat benar dari awal sampai akhir. Tuh. Nah, baru kita ke contoh soalnya. PLSP. Contoh yang pertama, kita punya 2X sama dengan 10. Nah, lihat dulu. 2X sama dengan 10. Nah, di sini kok nggak ada kali, nggak ada bagi ya. Nah, hati-hati ya. Kalau misalnya kita punya 2X, itu maksudnya adalah 2 dikali X. Kenapa kalinya tidak ditulis? Karena kalian sudah belajar aljabar. Kalian mengenal huruf X. Mengenal huruf-huruf ya. Pengoperasian huruf-huruf. Kalau kalian tulis kali juga seperti ini, nanti kalian bingung mana yang kali, mana yang X gitu. Maka di situ kalau tidak ada tanda seperti ini, maka dia perkalian ya. Jadi kalau ada 2X berarti 2 dikali X.
ya. Nah, berarti sama seperti yang tadi kita beri lawannya ya. Kalau 2x, 2 kali x berarti lawannya apa? Lawan perkalian, pembagian. Nah, agar x-nya sendiri maka 2x ini harus kita bagi dengan 2. Nah, berarti 10-nya juga harus dibagi dengan 2. 2-nya coret-coret, ketemu x-nya sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Gitu ya. Contoh yang kedua, misalnya 5x sama dengan 18. Nah, sama. 5x berarti 5 dikali x. Nah, kita harus menghilangkan angka 5-nya. Caranya gimana? Nah, lawannya. Lawan perkalian adalah pembagian. Maka 5x itu harus kita bagi dengan 5. Nah, hasilnya, 18-nya juga harus dibagi dengan 5. Nah, pembagian ini bisa kalian tulis per seperti ini ya, sama aja. Jadi per itu dia berarti pembagian juga atau bagi. Nah, untuk yang nomor 2 ini, karena 18 bagi 5 itu tidak bisa, atau sebenarnya bisa tapi hasilnya desimal, maka kalau dalam PLSW cukup kalian tuliskan seperti ini aja ya, nggak usah dihitung sampai desimalnya. Gitu. Seperti ini aja udah benar ya. Jadi 18 per 5, atau kalau bisa disederhanakan, kalian sederhanakan tidak apa-apa gitu. Oke, yang ketiga sekarang. Min 2x sama dengan 16. Sama juga ya, berarti harus dibagi dengan, hati-hati di sini ada minus. Berarti dibaginya dengan min 2. Jadi 16 per min 2 juga. Min 2-nya coret-coret, x-nya ketemu min 8. Contoh keempat. Min 3x sama dengan min 1. Berarti min 3x dibagi dengan min 3 sama dengan min 1 per min 3. Min 3-nya coret-coret, berarti x-nya 1 per 3. Nah, sekarang contoh nomor 5. Nah, ini setengah nih ya. Hati-hati. Setengah x itu sama aja, ini per ya. Jadi setengah x itu bisa kita tulis dengan x per 2. Ingat, per itu apa? Pembagian. Berarti apa? Lawan dari pembagian itu adalah perkalian. Maka setengah x harus kita kali dengan 2. Nah, kanan juga gitu. Oke, nah sekarang yang ke-6. Min x per 3 sama dengan min 4. Min x per 3 kita kali dengan min 3. Ya, kalau di situ pokoknya dia harus x-nya sendirian, nggak boleh ada tanda minus juga ya. Maka harus kita kali juga dengan minusnya. Ya, jadi kita kali dengan min 3. Nah, min 4-nya juga harus dikali dengan min 3. Hati-hati ya untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dengan minus. Tuh. Oke. Nah, terakhir. Contoh terakhir nomor 7. Nah, kalau kita punya min 2 per 3y sama dengan min 2 per 9. Dua-duanya per. Caranya gimana? Ya, sama aja ya. Jadi dilihat. Min 2 per 3. Ingat, berarti min 2y dibagi 3. Maka lawannya adalah perkalian. Perkaliannya tapi hati-hati di sini. Ya, perkaliannya dengan angkanya dibalik. Ya, kalian perhatikan baik-baik. Min 2 per 3y dikalikan dengan min 3 per 2. Angkanya tetap, cuman dibalik aja posisinya. Min 3 per 2 juga kali min 2 per 9. Nah, cara ngitungnya tinggal dicoret-coret ya. Karena perkalian bentuk pecahan boleh kita sederhanakan. 3 dengan 3 bisa kita coret-coret, 2 dengan 2 kita coret-coret, hasilnya Y. Yang kanan juga sama, 2 dengan 2 bisa kita coret-coret, 3 dengan 9 bisa kita coret, yang bawah masih 3. Jadi hasilnya 1 per 3. Oke, sampai situ paham ya?
Nah, sekarang bentuk yang ketiga. Nah, untuk bentuk yang ketiga ini dia campuran. Ya, jadi di situ misalnya saya punya 2x plus 3 sama dengan 7. Ingat ya, tujuan kita adalah harus menyendirikan x-nya. Maka semua selain x kita harus hilangkan. Ya, caranya menghilangkan satu-satu ya, dari yang paling jauh dulu dari x. 2 ini kan dekat ya. 2 ini kan dekat sama x. Jadi ini nanti dulu, belakangan. Plus 3-nya dulu yang kita hilangkan. Nah, ingat plus 3 biar dia hilang berarti harus dikurang dengan 3. Nah, 7 juga harus dikurang 3. 3-nya habis, tinggal 2x sama dengan 4. Nah, sudah bentuknya seperti ini, 2x berarti 2 kali x. Perkalian lawannya adalah pembagian, jadi harus dibagi dengan 2. 4-nya juga dibagi dengan 2. Nah, x-nya berarti ketemu 2 gitu. Contoh kedua, kita punya 3x min 1 sama dengan 4. Sama, min 1-nya dulu kita hilangkan. Jadinya plus 1. Berarti 4 plus 1 juga 3x. Min 1 plus 1 habis, 3x sama dengan 5. Nah, kita bagi dengan 3. 5 juga dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 5 per 3. Nah, contoh ketiga, 3 per 2y min 4 sama dengan 11. Sama ya, walaupun di situ ada pecahan. Jadi 3 per 2y min 4 dulu yang kita hilangkan. Jadi harus ditambah dengan plus 4. Sama dengan 11 plus 4 juga. 4-nya habis, jadi tinggal 3 per 2y sama dengan 15. Nah, berarti tinggal kita kali dengan 2 per 3, 15 juga kali dengan 2 per 3 ya. Coret, 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 hasilnya adalah 10. Ya, sampai sini paham? Kalau misalnya nanti kalian ada yang belum paham, silakan join meetingnya, terus tanyakan. Nah, terakhir ya, untuk yang PLSV. Nah, kalau soalnya seperti ini, ada dua sisi, variabelnya ada di dua sisi. Caranya gimana? Kalian jadikan satu dulu, ya. Jadi yang punya variabel sama yang punya variabel, yang tidak punya variabel dengan yang tidak punya variabel, ya. Jadi min 2y itu kalian harus satukan dengan 4y-nya. Maka 4y-nya harus kalian pindah ke sebelah kiri. Nah, kalau kalian pindah berarti tandanya harus berubah ya. Jadi lawannya. Kalau di sini dia tandanya sebenarnya positif, maka kalau kalian rubah melewati sama dengan, dia harus negatif. Begitupun sebaliknya, kalau dia semula negatif, kalau dia kalian pindah ngelewatin sama dengan, maka dia berubah jadi positif. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi min 2y-nya tetap. Nah, tulis ulang. Yang tetap berarti tetap, tulis ulang. 4y-nya kita pindah ke sebelah kiri, berarti jadi min 4y. Selanjutnya min 6-nya tetap sebelah kanan, 9-nya kita pindah ke sebelah kanan, jadi min 9. Sudah, tinggal kita hitung. Min 6y sama dengan min 15. Nah, seperti yang tadi ya, karena y-nya harus sendiri, maka harus dibagi dengan min 6. 15 juga harus dibagi dengan min 6. Min 6-nya tinggal coret-coret, y-nya ketemu 15 per 6, atau bisa disederhanakan, bagi 3, jadi 5 per 2. Oh, ada satu lagi ya. Nah, kalau soalnya seperti ini. Waduh, udah mulai rumit ya. Caranya gimana? Kalau masih ada kurung-kurung seperti itu, maka kalian kerjakan dulu seperti di bab 3 kemarin. Kalau ada seperti itu, berarti kalian kalikan dulu satu-satu ya. 4 kali 2x, 4 kali 3. Ya, keluarkan dulu dari kurungnya. 4 kali 2x, 8x, plus 4 kali 3, 12. Min 5x sama dengan 6x min 7. Nah, kalau sudah, tinggal seperti yang tadi.
variabelnya harus kita jadikan 1. Pindah semuanya aja ke kiri. Jadi 8x, tetap tulis 8x. Min 5x tetap min 5x, tidak kita pindah. 6x kita pindah melewati sama dengan, berarti jadi min 6x. Nah, sama dengan min 7-nya tetap sebelah kanan. 12 kita pindah ke sebelah kanan, berarti menjadi min 12. Tinggal kita hitung. Min 3x sama dengan min 19, berarti tinggal kita bagi min 3, bagi min 3. Nah, sebelah kanan ya. Oke, jadinya x-nya sama dengan 19/3. Ya, latihan soalnya nanti kalian kerjakan. Halaman 171, latihan 5, nomor 1, 8, 9, 10, 15, 17. Ini dikumpulkannya nanti aja ya, minggu depan saat kalian pekan tugas. Ya, tapi boleh dicicil dari sekarang. Nanti soalnya ada 10 soal ya, jadi jangan kaget. Nah, pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau ini kebalikan dari yang tadi kan PLSV, sekarang PTLSV. Ada T-nya di situ ya. Nah, bedanya hanya di PT-nya itu aja. Kalau P tadi persamaan, kalau PT dia pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan ini, kalau tadi kan persamaan itu tandanya sama dengan. Kalau pertidaksamaan itu tandanya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Sedangkan linear masih sama ya. Dia variabelnya memiliki pangkat 1. Satu variabel itu dia, ya variabelnya cuma ada 1 gitu ya. Oke. Nah, pengertian pertidaksamaan dulu. Tadi kan sudah disinggung ya. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Jadi kalian jangan bingung ya dengan tanda-tanda ini ya. Harusnya sudah dari SD. Jadi untuk yang pertama itu, dia kalau seperti itu gambarnya, dia bacanya kurang dari. Kalau yang itu ada sama dengannya di bawah, berarti kurang dari sama dengan. Terus yang ketiga itu lebih dari. Yang keempat lebih dari sama dengan. Nah, contohnya misalnya kita punya 8. Nah, seperti itu ya. Jadi bacanya adalah 8 lebih dari 3. Selanjutnya, kita punya 4 kurang dari 9. Ya, cara bacanya seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita cara menghitung ya. Penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel itu, konsep perhitungannya sama dengan PLSV. Jadi nggak akan Ustazah ulang-ulang lagi, kecuali nanti ada yang berbeda ya, beberapa. Gitu ya. Nah, jadi sama aja. Dia dikurang atau ditambah dengan angka yang sama, terus dikali atau dibagi dengan angka yang sama, ya kan? Cuman bedanya di situ hanya beda tandanya saja. Kalau persamaan linear satu variabel tadi, tandanya adalah sama dengan. Kalau ini tandanya kurang dari, lebih dari, dan lain sebagainya. Nanti kalian tinggal ikutin aja di soal. Kalau soalnya kurang dari, berarti nanti perhitungan kalian juga kurang dari. Tuh. Oke, kita ke contohnya. Misal kita punya x plus 3 kurang dari 6. Ya. Ingat ya, seperti yang tadi, berarti plus 3. Plus 3 berarti biar plus 3-nya kita hilangkan, harus kita tambahkan dengan min 3. Ya. Jadi x plus 3 min 3 kurang dari 6 juga harus dikurang 3. Jadi x kurang dari
3. Nah, ini bedanya. Jadi kalau tanda pertidaksamaan ini dia hasil akhirnya bisa lebih dari 1. Kalau persamaan kan misal kalian punya X sama dengan 2, ya udah nilai X-nya ya 2, nggak ada yang lain gitu kan. Tapi kalau kurang dari ini dia bisa lebih dari 1 nilainya. Tergantung nanti yang diketahui apa. Kalau misalnya diketahui di soal X anggota bilangan asli. Masih ingat ya, bilangan asli itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka HP atau himpunan penyelesaiannya adalah, nah masih ingat ya himpunan cara nulisnya, kurung kurawal. Nah, X kurang dari 3, X-nya bilangan asli, berarti berapa aja? 1, 2, 1 dan 2 saja gitu ya. Nah, X kurang dari 3 bilangan asli, berarti 1 dan 2 penyelesaiannya. Contoh yang kedua. X plus 7 lebih dari sama dengan 9. X plus 7 kita kurang dengan 7 biar 7-nya hilang. 9 juga dikurang dengan 7. Tandanya mengikuti ya. Nah, ketemu X lebih dari sama dengan 2. X-nya anggota bilangan cacah. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah, afwan ya. Ini salah nulis nih Ustazah. Jadi itu bukan lebih dari ya. Kurang dari sama dengan, afwan. Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan ya. Oke. Ya di situ diganti ya. Tandanya kurang dari sama dengan. Jadi nanti X kurang dari sama dengan 2. Nah, X kurang dari sama dengan 2 dia bilangan cacah. Bilangan cacah berarti dimulai dari angka 0. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah 0, 1, 2. 2-nya ikut ya. Kenapa? Karena di sini kurang dari sama dengan. Ada sama dengannya, maka 2-nya juga ikut. Tapi kalau yang nomor 1 tadi tidak ada sama dengannya, berarti angkanya ini nggak ikut. Itu ya. Oke, Afwan di situ salah nulis. Oke, selanjutnya. Nomor 3. 4X kurang dari sama dengan 10. Nah, sama ya. Jadi perkalian maka harus kita bagi dengan angka 4. Berarti 4X dibagi 4, 10 dibagi 4. Coret-coret, sederhanakan. Ya, jadi X-nya ketemu 5/2. Oke, selanjutnya. Nomor 4. Min 3X lebih dari 15. Berarti min 3X dibagi min 3. Nah, ini hati-hati. Ini yang beda. Jadi 15 per min 3. Kalian perhatikan tandanya. Ya, tandanya kenapa jadi berubah? Ya, jadi untuk pertidaksamaan, ini yang membedakan dengan persamaan tadi ya. Kalau dia dibagi dengan minus, maka tandanya berubah. Kalau dia semula lebih dari, dia menjadi kurang dari. Begitupun sebaliknya. Kalau tandanya kurang dari, maka menjadi lebih dari. Ya, ingat syaratnya kalau dia dibagi dengan minus. Di sini dia dibagi minus 3. Makanya tandanya berubah. Oke, 3-nya coret-coret. Berarti X-nya ketemu kurang dari min 5. Oke, contoh yang kelima. Nah, ini kalau misalnya ada 2 tanda seperti ini gimana? Ya, caranya sama aja. Kalian fokus dulu ke X-nya. X plus 2 di situ. Ingat X-nya harus sendiri, maka plus 2 itu harus dihilangkan. Apa kan biar hilang? Harus dikurang dengan 2. Maka kiri kanannya juga sama. Ya, intinya harus adil semuanya. Maka 3-nya dikurang dengan 2, 9-nya juga harus dikurang dengan 2. Jadi
2-nya habis yang tengah, tinggal X, yang kiri tinggal 1, yang kanan 7. Jadi himpunan penyelesaiannya, nah kalian lihat di sini. Cara bacanya, X itu di antara 1 dan 7. Ya, maka X bilangan cacah. Nah, kalian tuliskan bilangan cacah di antara 1 dan 7. Maka penyelesaiannya adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu. Contoh yang keenam, ini juga sama aja ya. Nah, karena 4M, maka harus dibagi dengan angka 4. Kalau tengah dibagi dengan 4, maka kiri kanan juga dibagi dengan 4. Nah, kita punya, ya tinggal sederhanakan aja. Ya, M-nya di antara 2 dan 7. X-nya bilangan bulat. Maka M-nya di antara 2 dan 7, tapi itu ada sama dengannya. Nah, ini bedanya ya. Maka 2 dan 7-nya ikut penyelesaian. Loh, afwan ya, itu kurang nulisnya, ada 2-nya. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Latihan soalnya kalian kerjakan nanti halaman 190, latihan 12 nomor 2, 3, 9, 15. Nanti dikerjakannya saat pekan tugas, tapi boleh dicicil dari sekarang ya. Oke. Ya, mungkin itu ya untuk bab 4-nya. Sebenarnya ini juga yang persamaan kan mengulang ya, kita sudah bahas juga di pertemuan sebelumnya. Silahkan nanti kalian ulang lagi. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, silahkan join meetingnya, terus nanti tanyakan ke Ustazah. Boleh juga lewat personal chat atau di komen grup ya. Silahkan ditanyakan jika masih ada yang kurang paham ya. Mungkin itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya nanti saat pekan tugas, dilihat deadline-nya agar tidak terlewat ya, dikerjakan dengan baik ya. Terus jangan lupa tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan ya, makannya dijaga, pola makannya, pola tidurnya, semuanya dijaga ya. Oke. Baik, kalau gitu kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.